Mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia kembali terbuka lebar setelah oleh Romani resmi dikenalkan. Persaingan ketat di grup C memaksa skuad Garuda Nusantara gak boleh menyia-nyiakan 1 poin pun. Ini juga menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert yang kemampuannya banyak diragukan para pelatih di grup C. Anak asuh Kluivert ini ditargetkan bisa mengincar 3 poin penuh di laga kontra Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Skuad Garuda akan mengoleksi 12 poin yang membuat mereka berpeluang lolos dengan menempati peringkat kedua. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Selamat berhujung minggu bersama keluarga masing-masing, guys. Oke, syukur alhamdulillah Oli Romeni, Tim Gaben dan juga Dion Max selesai mengambil sumpah WNI di London ya. Dan ini merupakan satu sejarah lagi untuk timnas Indonesia karena menampilkan pemain-pemain yang berkelas tinggi. Kini Indonesia memiliki penyerang yang dibutuhkan selama ini, yaitu Oli Romeni. Yang dua lagi nih, Tim Gibbons dan juga Dion Max ini berkemungkinan akan bermain di kelompok umur. Tetapi apapun perencanaan daripada jajaran kepelatihan yang baru, Patrick Kluivert dan juga asisten-asistennya, mungkin kalau mereka ingin mengambil pemain Dion Max dan juga Tim Gaben di kelompok umur ini, itu terpulang dan terserah kepada mereka. Yang pentingnya mereka sudah mengambil sumpah WNI dan mereka bisa bermain dengan timnas Indonesia di tanggal 20 Maret ketika melawan Australia nanti. Oli Romeni bersiap-siap, guys, untuk melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Tidak sabar untuk melihat perlawanan itu dan tidak sabar juga melihat bagaimana penampilan perdana Oli Romeni. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Resminya Romeni 2 bintang Eropa buat Indonesia bisa sikat Australia, Bahrain demi Piala Dunia. Apa di sebalik video ini, guys? Yuk kita simak sama-sama. Ajang pembuktian Patrick Kluivert diremehkan Tony Popovic. Timnas Australia asuhan Tony Popovic bakal menjadi ujian pertama bagi anak asuh Patrick Kluivert. Namun belum juga bersua, pelatih tim lawan sudah memandang remeh juru taktik anyar Garuda ini. Bahkan Popovic dengan lancang menyebut Kluivert pelatih kemarin sore. Alhasil manajer kelahiran Sydney ini sangat percaya diri bisa mengalahkan timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga. Oh, yakin Kluivert juga dia memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih kepala. Dia hanya melatih di klub Turki dan Curaçao, ucap Popovic yang memandang sebelah mata. Komentar songong Alenator berusia 51 tahun ini dinilai hanya untuk menutupi rasa takut. Pasalnya Popovic pernah punya pengalaman pahit saat menghadapi Kluivert sebagai pemain. Beberapa tahun yang lalu Kluivert selalu bisa mengalahkan Popovic yang memperkuat Crystal Palace. Alhasil hanya tinggal menunggu waktu Kluivert bisa mempermalukan Popovic sebagai pelatih. Apalagi Kluivert bertekad membawa pasukan merah putih mencuri poin atas Australia. Juru taktik kelahiran Amsterdam ini ingin memberi 2 kemenangan manis di awal kiprahnya. Harapannya tentu kita bisa dapat 6 poin dengan 2 kemenangan sempurna, ucap Kluivert. Jika skenario ini sukses, skuad Garuda bakal naik 10 peringkat di FIFA dan memperoleh 26,7 poin. Itu artinya Indonesia berpotensi bisa berada di ranking 117 dunia. Namun misi ini gak mudah lantaran skuad Kangguru dinilai lebih diuntungkan. Pasalnya Harry Souttar dan Kusiniengi sudah pulih dan Australia bakal tampil penuh di hadapan ribuan supporter mereka. Selain itu, Australia juga sedang dalam performa terbaiknya. Skuad Kangguru gak terkalahkan dalam 3 pertandingan berturut-turut. Gak heran Popovic menyebut mengalahkan Indonesia bukan sesuatu yang sulit. Kami berada di posisi yang bagus, kami perlu fokus yang tinggi. Mimpi yang kami miliki untuk lolos secara otomatis dapat kami wujudkan dengan sangat mudah, kata Popovic. Begitu ah. Persiapan matang demi balas dendam lawan Bahrain. Ini lawan Bahrain pula. Setelah menghadapi Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di tanggal 25 Maret. Laga ini wajib dimenangkan oleh anak asuh Patrick Kluivert demi menjaga asal lolos ke Piala Dunia.
Gak heran pelatih asal Belanda itu dengan sigap melakukan persiapan yang matang. Kluivert dikabarkan sudah memanggil 30 nama pemain untuk segera diseleksi. Menariknya, ex-striker Barcelona itu menyertakan beberapa nama pemain buangan di era Shin Tae-yong. Pasalnya Kluivert turut mengundang Elkan Bagot, Stefano Lillipali, dan juga Mark Klok. Wih, betul gak ini guys? Karena pelatih 48 Elkan tahun Bagot itu ingin menurunkan skuad terbaiknya. Kejap kita tengok ini. Elkan Bagot, Stefano Lillipali, Mark Klok ya. Kalau ini pun dipanggil semua, kuat Indonesia. Tapi kalau Elkan Bagot ya, sebab masih muda. Tapi kalau Stefano Lillipali dengan Mark Klok ini mungkin sudah berusia, tetapi dari segi ketajaman penyudahan dalam cetakan gol itu mereka ini masih bisa ya. Cuma di peringkat kualifikasi ronde yang ketiga ini memerlukan seorang pemain yang kualitas staminanya itu lagi tinggi. Jadi sesuainya untuk pemain muda lah. Bagi saya pemain muda yang mungkin berumur 27 tahun ke bawah. Jadi Elkan Bagot ini sesuai juga. Kalau Lillipali dengan Mark Klok ini mungkin sudah berusia, jadi memerlukan penelitian lagi. Tetapi kalau pelatih menginginkan mereka itu bisa saja, karena pelatih lebih tahu bagaimana kondisi pemain itu. Oke guys, kita lanjut. Pasalnya Kluivert turut mengundang Elkan Bagot, Stefano Lillipali, dan juga Mark Klok. Hal ini dinilai wajar karena pelatih 48 tahun itu ingin menurunkan skuad terbaiknya. Skuad terbaik. Apalagi duel panas ini akan menjadi ajang balas dendam bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Pasukan Merah Putih masih menyimpan amarah karena dicurangi Bahrain pada pertemuan pertama. Bahkan Federasi The Pearl Divers juga sempat melayangkan gugatan untuk bermain di tempat netral. Namun permintaan tersebut langsung ditolak AFC selaku induk sepak bola tertinggi di Asia. Pihak konfederasi sudah memutuskan timnas Bahrain akan melawat ke Stadion Gelora Bung Karno. Artinya Indonesia jauh lebih diuntungkan karena mendapatkan sokongan penuh dari para Ultras Garuda. Bahkan para pendukung setia sudah siap berburu tiket yang akan dijual mulai akhir Februari. Berbekalkan dukungan yang besar, Indonesia diyakini bisa meruntuhkan mental para pemain. Apalagi anak asuh Dragan Talajik dirugikan dan merasa dipermainkan oleh AFC. Pasalnya, federasi tertinggi sepak bola Asia ini malah memberikan jadwal bermain yang lebih malam. Media Irak yakni Irak Football Podcast bahkan menyebut tim Mutiara Teluk sebagai pengecut. Benar-benar lelucon, Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka. Tulis Irak Football Podcast. 3 poin tentunya menjadi harga mati untuk pasukan Garuda Nusantara. Bagaimana tidak, anak asuh Patrick Kluivert akan mendapat tambahan poin sangat besar, yakni 16,89 angka. Itu artinya Indonesia akan mengoleksi 12 poin dan diprediksi duduk di peringkat kedua grup C. Kalau peringkat kedua, Indonesia auto bisa mengalahkan Australia di pertandingan sebelumnya. Auto ke Piala Dunia. Selain itu, Arab Saudi dan Bahrain harus gagal memperoleh 6 poin di 2 pertandingan. Hasil ini nggak mengganggu posisi skuad Garuda meskipun Australia menang atas timnas Tiongkok. Balas dendam kalahkan timnas Tiongkok. Ini lagi. Perjuangan timnas Indonesia demi meraih tiket lolos ke Piala Dunia 2026 gak berhenti di bulan Maret. Jadwal berat sudah menanti anak asuh Patrick Kluivert di bulan Juni melawan Tiongkok. Laga ini diprediksi akan menjadi momentum kebangkitan untuk pasukan Merah Putih. Alasannya, tim Naga sedang berada dalam kondisi pincang karena berpotensi ditinggal pemain naturalisasi. Fernando ngambek setelah kompensasinya nggak dibayarkan oleh klub Shandong Taishan. Menurut kabar yang berseliweran, beban gaji naturalisasi asal Brazil itu mencapai 2 juta euro. Bahkan dirinya mengancam bakal pensiun dari timnas kalau keinginannya nggak dikabulkan. Sementara Branko Ivankovic malah meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Dalam konsep tradisional setiap orang, kekuatan timnas Indonesia tidak setingkat Cina. Tampaknya ini pun merendahkan juga ini. Cina. Ungkap pelatih asal Kroasia ini. Branko Di sisi lain, Patrick Kluivert bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyumpal mulut besar Ivankovic. Ex-pelatih timnas Curaçao ini punya misi balas dendam usai ditumbangkan di pertemuan pertama. Kluivert bisa mengambil pelajaran dari kekalahan dan gak melakukan eksperimen ekstrim. Sang pelatih bisa mengambil formasi aman, menurunkan pilar-pilar penting sebagai starting line up. Kesalahan besar di era Shin Tae-yong yang gak menurunkan pemain inti gak boleh terulang lagi.
Kluivert pun harus berani mengarahkan para pemain untuk tampil all out sejak menit awal. Seandainya bisa meraih poin penuh, Indonesia bisa terus menempel Jepang yang berada di peringkat pertama. Skuad Garuda berhak menempati peringkat kedua dengan perolehan 15 poin. Jalan Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026 hampir bisa dipastikan di titik ini. Apalagi tim Samurai Biru bisa mengalahkan atau menahan imbang Australia di pertandingan lain. Mati-matian menahan kekuatan timnas Jepang. Oh, Jepang ini yang penghalang juga. Timnas Indonesia harus kepada menuju Indonesia kualifikasi ronde ketiga dengan pertandingan penuh tekanan. Pasalnya Marcelino Ferdinand dan kolega harus kembali berhadapan dengan Jepang yang sedang superior. Tim Samurai Biru sudah menyiapkan tempat spesial untuk menjamu pasukan Garuda Merah Putih. Pasalnya laga away ini akan digelar di Stadion Suita milik klub Gamba Osaka. Padahal anak asuh Hajime Moriyasu terbiasa menggunakan Saitama Stadium untuk berlaga di ronde ketiga. Meski begitu, antusiasme para supporter timnas Jepang diprediksi akan menjadi momok besar. Apalagi para pendukung tim Samurai Biru selalu terlihat memenuhi stadion di setiap laga kandang. Tekanan tersebut pernah dirasakan Myanmar yang digilas 5 gol tanpa balas di Stadion Suita. Warna biru diprediksi bakal memenuhi stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut. Selain itu, skuad Negeri Matahari Terbit juga tampil dengan kekuatan penuh. Penjaga gawang Zion Suzuki yang menyulitkan lini serang timnas di pertemuan pertama akan kembali jadi andalan. Selain itu, Jepang juga punya trio bek tengah tangguh yang dikomandoi Ko Itakura. Namun anak asuh Patrick Kluivert gak boleh gentar dengan intimidasi supporter Jepang. Secara realistis, Indonesia bakal kesulitan menghadapi anak asuh Hajime Moriyasu karena ketimpangan skuad. Meski begitu, Patrick Kluivert berambisi mencuri 1 poin. Jika berhasil menahan imbang Jepang, Indonesia akan mengantongi 16 poin dan berpeluang lolos ke Piala Dunia. Bahkan Rizky Ridho dan kawan-kawan masih punya kans meskipun menderita kekalahan. Dengan catatan skuad Garuda nggak kebobolan lebih dari 2 gol di laga melawan Jepang. Selain itu, Arab Saudi juga diharapkan bisa menjegal Australia untuk memuluskan jalan Indonesia. Jika menderita kekalahan, Indonesia masih bisa lolos dengan memperoleh 15 poin. Buat kamu yang sudah kebelet pakai jersey timnas Indonesia patch Piala baru. Langkah timnas Indonesia di lanjutan laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia diprediksi akan berjalan positif. Pasalnya skuad Garuda akan ketambahan nama oleh Romani. Oleh Romani. Pemain berusia 24 tahun tersebut resmi menjadi WNI setelah mengucap sumpah di KBRI London. Di London, guys. Sontak informasi positif tersebut disambut bahagia oleh Erick Thohir. Mantap. Tinggal main lagi nih oleh Romani. Dengan kehadiran oleh Romani di timnas Indonesia, daya gedor skuad Garuda semakin tajam dan bisa memberikan dampak yang positif bagi timnas Indonesia. Ujar Ketua Umum PSSI tersebut. Namun PSSI nggak cuma mengejar naturalisasi seorang Romani semata. Pasalnya ada nama gelandang bertahan Royal Antwerp, yakni Jairo Ridwald yang juga akan memperkuat skuad Garuda. Mantan penggawa Crystal Palace tersebut dikabarkan akan segera terbang ke Indonesia. Bahkan kedatangannya di tanah air sudah dikonfirmasi oleh pelatih anyar skuad Garuda Patrick Kluivert. Sudah dikonfirmasi ya? Saya bisa menyebutkan satu nama, mungkin itu Jairo Ridwald. Saya sudah berbicara dengan dia, kami mencoba untuk menaturalisasinya secepat mungkin. Ujar ex-Ajax dan Barcelona tersebut. Mudah-mudahan lah kan. Kedatangan Romani dan Jairo, PSSI dikabarkan kembali mendatangkan 2 pemain keturunan baru. Kali ini pemain tersebut berposisi penyerang dan penjaga gawang. Kabar ini didapatkan dari seorang YouTuber yang punya koneksi langsung pengurus PSSI, Yusa Nugraha. Ini info A1, saya dengar dari pengurus PSSI. Kabarnya ada 2 pemain lagi yang potensial, diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Ujar Yusa di kanal YouTube-nya. Persiapan serius Patrick Kluivert. Persiapan serius. Gak cukup dengan oleh Romani dan Jairo Ridwald, Patrick Kluivert kembali mencari pemain keturunan baru. Kali ini dirinya mendapatkan kode dari salah satu bek kiri asal Eredivisie. Sosok Dean James yang bermain di Go Ahead Eagles dikabarkan sangat tertarik untuk membela timnas Indonesia. Dean James? Ya, tentu saja. Indonesia adalah negara yang indah. Mereka punya tim yang bagus sekarang. Dan tentu saja pelatih yang baru. Aku sangat terbuka untuk bermain di pertandingan internasional bersama mereka. Ujar pemain berusia 24 tahun tersebut. Selain Dean James, nama Robin Mirisola juga mencuat menjadi salah satu calon yang bisa dinaturalisasi. Striker muda ini kini menjadi penggawa utama bagi Jong KRC Genk di Liga 2 Belgia. Pasalnya Mirisola berhasil membukukan 7 gol dan 3 assist dari 19 pertandingan. Pemain-pemain muda guys semua.
Wah, sesuai. Penampilan apik Mirisola nggak cuma menarik perhatian PSSI, tetapi juga klub-klub besar Eropa. Nama Jenson Schilt juga kerap kali dikaitkan dengan proyek naturalisasi era Kluivert. Bek tengah berusia 21 tahun ini kini membela Sunderland yang berada di divisi Championship Inggris. Jebolan PSV tersebut juga memiliki tubuh jangkung setinggi 192 cm. Alhasil apabila sukses dinaturalisasi, kehadirannya Jenson dinilai Schilt akan memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Kedalaman skuad lebih solid. Kedalaman skuad lebih solid. Kehadiran para pemain keturunan baru menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Dengan bergabungnya mereka, komposisi pasukan tanah air kini semakin berimbang. Di sektor kiper, persaingan antara Martin Pas dan Emil Audero diprediksi akan meningkatkan kualitas lini bertahan. Pasalnya, mereka dapat memanfaatkan pengalaman berharganya di sepak bola Eropa. Bahkan Martin Pas sendiri mengaku siap apabila Emil dipanggil ke tim nasional. Tentu, siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut. Saya rasa jika bermain untuk Indonesia tidak ada ego yang terlibat. Betul. Ujar penjaga gawang FC Dallas tersebut. Selain itu, di sektor bek juga akan semakin kokoh jika nanti Jenson Schilt sukses dinaturalisasi. Pemain asal Sunderland ini jelas meningkatkan kestabilan lini pertahanan skuad Garuda. Kehadiran Jairo Ridwald di lini tengah juga akan membantu Tom Haye menjadi leluasa bermain lebih menyerang. Pasalnya selama ini dia harus menjadi pemain box to box yang jelas menguras energinya. Di lini serang, kehadiran Ole Romeni diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah mencetak gol. Meski bukan penyerang murni, pemain berusia 24 tahun ini dikenal klinis dalam penyelesaian akhir. Alhasil Patrick Kluivert mengatakan sebenarnya ia sudah cukup puas dengan kedalaman skuad. Namun pelatih asal Belanda ini juga akan memantau pemain keturunan lainnya. Tentu saat ini akan ada kelompok yang biasa dipanggil ke tim nasional. Namun kami juga akan pantau pemain lain, ujar Patrick Kluivert ketika diwawancarai oleh Liputan 6. Langkah jangka panjang Patrick Kluivert. Setelah ditunjuk menangani timnas Indonesia, Patrick Kluivert langsung membuat gebrakan besar. Pasalnya pelatih asal Belanda itu sudah menyiapkan sederet rencana guna skuad Garuda. Kluivert berambisi mengantarkan Indonesia ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030. Kita membangun tim dan implementasinya untuk bisa tampil di jangka masa panjang. 2026. Ini adalah plan keduanya. Dan kami akan melanjutkan journey di fase kedua untuk Olimpiade Los Angeles 2028 dan Piala Dunia edisi selanjutnya. Demi meraih ambisinya, pelatih 48 tahun itu sampai belusukan menonton beberapa pertandingan Liga 1. Bahkan menurut PSSI sudah ada beberapa pemain yang menyita perhatiannya. Selain timnas senior, Kluivert juga menaruh perhatian khusus pada pengembangan pemain muda. Hal ini bahkan diungkapkan langsung oleh Ferry Paulus. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi dan mendukung pengembangan pemain muda yang merupakan masa depan sepak bola Indonesia bersama Kluivert. Ungkap Direktur Utama PT LIB tersebut. Dapatkan kaos timnas Indonesia warna hitam dari Erspo dengan harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan hitung-hitungan Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama Patrick Kluivert. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda lolos ke turnamen bergengsi ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke guys, timnas Indonesia punya semangat baru dengan kedatangan amunisi baru. Oli Romeni, Dian Max dan juga Tim Gaben ya. Jadi ini sekarang ini hanya tinggal memperincikan setiap posisi pemain itu. Ini Patrick Kluivert dan juga asistennya sudah tentu sudah menganalisa sepenuhnya ke semua perlawanan timnas Indonesia ketika melawan Bahrain, ketika melawan Arab Saudi, melawan Australia, melawan Jepang. Mereka sudah menganalisa ke semua ini. Itu adalah tugas-tugas dari pelatih. Dan kita berkomitmen dan juga beroptimis lah guys. Kita yakin lah kan. Buat masa inilah, saat inilah. Indonesia ini kalau kita lihat setiap material yang ada kepada pemain-pemain semua, Indonesia bisa meraih poin. Sebenarnya target Indonesia ini dia kena 12 poin ke atas untuk mereka lolos mengiringi Jepang. Menang lawan China, menang lawan Bahrain, dan kalau bisa menang lawan Australia itu lagi bagus, dan seri lawan Jepang. Oke, itu target yang agak jauh sedikit ya. Tetapi kalau yang untuk realistik yang bisa dicapai itu mungkin 7 poin daripada 4 laga ini.
Maksudnya menang lawan China, menang lawan Bahrain, imbang lawan Australia sudah 7 poin, dan mungkin lawan Jepang itu bonus kalau menang. Karena itu juga bermain di Jepang, dan Jepang juga sudah mempersiapkan yang terbaik untuk tim mereka. Jadi sekarang Indonesia 6 poin ditambah dengan 7 poin, ada 13 poin. Itu yang maksimal, itu yang minimal yang bisa diperolehi jika benar-benar mengikut materi yang ada sekarang ini, saat ini. Dan kalaulah ada pertambahan lagi, kemudian pemain-pemain kayak Jairo Redewell, kemudian Emil Audiro di penjaga gawang juga mungkin akan memperkuatkan timnas Indonesia. Mungkin adanya Mauro Gestra dan 2 pemain lagi tadi yang baru, pemain muda. Mungkin juga memang akan ada kejutan dari Bapak Erick Thohir. Dan saya percaya Bapak Erick Thohir telah menyiapkan segala plan-plan ini secara detailnya, guys, secara terperincinya. Hanya tinggal diimplementasikan, ataupun semua ini akan mengikut situasi dan masa yang sesuai untuk ditunaikan oleh beliau. Dan sekarang ini kita sebagai fans mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia, dan mudah-mudahan segala perancangan ini akan berjaya. Dan juga kita doakan juga Indonesia dengan adanya Oli Romeni sudah tentu akan menguatkan lagi lini serang. Dan insya Allah akan ada kejutan di Australia, dan di GBK akan berjaya mendapat poin yang penuh. Insya Allah kita doakan yang terbaik ya. Oke, jika kalian punya pandangan-pendapat sendiri, guys, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.